Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya kalau kalian diberikan kesehatan. Untuk hari ini pelajaran IPS, apakah ada siswa yang tidak berangkat sekolah? Ada. Kenapa? Sakit. Sakit kenapa? Jatuh dari motor. Iya, jatuh dari motor. Yang terluka apanya? Kakinya. Ya, maka dari itu kalian jangan sering bermain keluar rumah dengan menggunakan motor. Apalagi sekarang beli bensin itu susah. Susahnya apa? Karena pembelian bensin Pertalite itu dibatasi. Sehingga kalau ada pengiriman bensin Pertalite itu sudah ngantri konsumen bensin. Belinya ngantrinya lama, kemudian nanti setelah itu nggak mesti kebagian. Ya, jadi kalian harus berhati-hati dalam menggunakan motor. Malahan kalau perlu hanya pakai motor ketika kalian ada kepentingan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar IPS. Silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa awal pembelajaran. Silahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan bacaan doa tadi belajar kita hari ini itu akan diberi kemudahan dan bermanfaat. Oke, sebelum kegiatan belajar dimulai, kita bermain ice breaking terlebih dahulu. Mau nggak? Mau. Ada yang hafal lagu Marina menari di atas menara apa enggak? Biasanya yang ikut kemah waktu di MI, di SD, itu lagu itu sering dinyanyikan oleh kakak pembina. Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Belum. Oke, kalau kayak gitu Bu Guru kasih tahu. Ice breakingnya di sini tujuannya biar kalian itu fokus dan konsentrasi. Jangan sampai masih pagi kalian sudah tidak fokus dan tidak konsentrasi. Oke, gerakan ice breaking ya. Silahkan bisa berdiri biar gerakannya leluasa dan ada jarak dengan teman sebangku. Kalau Bu Guru bilang Marina, silahkan pegang dadanya kalian. Ya, Marina, ya. Menari. Coba, boleh dilemesin nih tangannya. Menari. Iya. Di atas, tangannya ditaruh di pundak. Menara. Diulangi. Marina menari di atas menara. Oke, nanti Bu Guru akan bolak-balik ya. Tidak selalu Marina yang di depan. Oke, ice breaking dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, 1, 2, 3. Yang hafal sambil nyanyi ya. Marina menari di atas menara. Marina menari
di atas menara, 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 Marina menari di atas menara, Marina di atas menara menari, Marina menari di atas menara, Marina, Marina di atas menara menari. 1, 2, 3, konsentrasi. Ada yang hafal lagu ini apa enggak? Yang hafal ikut nyanyi yuk. Yang hafal ikut nyanyi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, tepuk tangan. Oke. Iya, tadi silahkan duduk. Tadi masih ada beberapa siswa ketika saya bilang menara yang dipegang pundak. Ketika saya bilang Marina yang dipegang ini menaranya. Itu ya. Itu biar kalian fokus dan konsentrasi. Karena ketika kalian fokus dan konsentrasi, itu nanti menyelesaikan masalah, belajar, mengerjakan apapun, hasilnya akan maksimal. Oke. Pertemuan kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi. Bisa dibaca bareng-bareng? Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dengan Bu Sapa? Iya, hafal semua ya, karena guru kalian masa nggak hafal ya. Kita akan belajar ini, nanti di dalamnya ada beberapa video, ada beberapa gambar. Silahkan kalian perhatikan. Oke. Ada gambar apa itu? Iya, ada gambar tangga. Persepsinya yang sebelah sini, di gambar tangga itu ada apa ya? Ada gambar apa? Orang. Orangnya sedang ngapain? Naik tangga. Apakah semua yang di situ, di gambar PowerPoint, orangnya naik tangga semuanya? Ada yang sedang apa? Turun. Yang turun itu terpental ya. Oke. Ini adalah gambaran bahwa ketika seseorang ingin meraih sesuatu, dia harus berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Bisa dilihat? Ya, kursornya saya sedang mengarah ke orang sedang apa? Iya, itu nggak kelihatan di situ ya? Iya, itu di tangga nomor 2 ada orang duduk, lagi ngapain? Iya, belajar menghadap apa? Laptop. Karena sekarang belajar itu tidak harus ketemu guru, tapi dengan cara belajar lewat internet. Betul Mbak Ines. Belajar lewat internet, Google, YouTube, ada banyak materi di situ, asalkan kita mau belajar. Silakan dibaca bareng-bareng, dibaca yang keras. Boleh dilihat di bawahnya pendahuluan, itu ada gambar apa? Ada gambar apa ya?
Orang yang apa? Iya, orang yang memakai baju adat dengan di belakang ada gambar apa? Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Iya. Jadi di Indonesia itu mobilitasnya dinamis, mobilitas sosialnya itu berubahnya sangat cepat. Sangat cepat karena apa? Karena masyarakatnya itu banyak sekali yang ingin mengalami perubahan. Mereka yang di bawah ingin posisinya di atas. Tidak ada orang yang ingin jatuh miskin kan? Lalu tidak ada orang yang tadinya jadi bos pengen jadi karyawan. Tidak ada kan? Iya, tidak ada. Lah, mobilitas ini sangat berpengaruh sekali terhadap mobilitas dinamis ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dalam masyarakat. Oke, slide berikutnya. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Mas belakang, apa arti apa arti mobil? Apa arti dari mobil? Apa arti dari mobil? Mobilitas. Mobil, saya tanya dulu mobil. Kalau mobil itu kira-kira bagaimana sih? Berjalan, bergerak, ya. Apa arti dari mobilitas? Mas, belakang sendiri, baca yang keras? Kurang keras. Sebelahnya? Iya, mudah dipindahkan. Mbak, sosial. Sosial atau kelompok orang. Baca yang keras, Mbak. Mobilitas sosial adalah iya, dibaca yang keras ya. Tuh keras, tolong. Bu guru kan nggak mendengar, posisinya di depan. Oke. Yang berikutnya. Itu ada gambarnya siapa? Iya, Insinyur Soekarno. Ada definisi mobilitas sosial. Kemudian ada beberapa pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Ahli yang pertama, silakan dibaca. Alvan Subekti. Alvan Subekti. Menurut yang keras, Mas, saya nggak dengar. Iya, betul. Oke, yang kedua, mobilitas menurut Kim Bal-yong dan Raymond W. Meek. Silahkan dibacakan Haran. Yang ketiga, mobilitas menurut Anthony Giddens, Rafa Maulana. Oke, yang keempat, Zain. Oke, ada 4 tokoh yang mengartikan mobilitas sosial. Dibaca bareng-bareng nama tokoh tersebut. 1, 2, 3, 4. Oke, itu adalah tokoh-tokoh yang mengemukakan dari pengertian mobilitas sosial. Yang berikutnya materinya? Iya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1, bentuknya? Mobilitas sosial radikal. Ada 2. Dua, mobilitas sosial radikal turun atau sosial tinggi.
Kalau satu ada vertikal, dua ada horizontal. Horizontal itu mobilitas yang pindah dari status satu ke status yang lain tapi sama. Contohnya, Bu Dwi Retno Mulyaningsih ngajar di MTS Taman Sari, pindah ke MTS Karanganyar. Sama enggak? Sama, posisinya sebagai apa? Guru. Sinta kerja di BRI Kertanegara, pindah ke Kecamatan Karanganyar. Sama enggak? Sama. Sebagai apa? Sebagai pegawai bank. Contohnya, silahkan kalian bisa memberikan contoh. Silahkan. Contoh status sosial, mobilitas sosial horizontal. Horizontal itu sama. Guru jadi guru, pegawai bank jadi pegawai bank. Silahkan Mbak Ines. Kepala sekolah dari SD Negeri 1 ke SD Negeri 2. Iya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada lagi yang lain? Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Ada lagi yang lain? Silahkan. Informasi bagi anak Yang keras. namanya saya panggil, harap ke ruang guru yang berada di atas. Yang pertama, Anjel Arsari. Apa Mbak yang keras? Yang kedua, Mita Auliasari kelas 8B. Yang dulu jadi. Ke ruang guru di atas menemui dengan Pak Aman. Yang dulu Terima jadi. kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, bisa lebih keras lagi. Yang dulu jadi. Pengepul apa? Apa, Mbak? Pengepul koran jadi pengusaha. Oh, kalau dulu pengepul koran jadi pengusaha koran berarti itu kelimbing, naik ya. Naik itu. Belum, kalau horizontal kan sama, guru jadi guru. Kalau pengepul jadi pengusaha itu berarti mobilitas sosial naik atau climbing. Oke, silakan ada lagi yang beri contoh nggak apa-apa? Sudah berani tampil menjawab? Saya suka. Berarti kalian aktif. Silakan beri contoh lagi. Beri contoh lagi, silakan. Apa Mbak? Iya, perpindahan murid dari SD 1 ke SD 2. Ada lagi contoh lain lagi? Pedagang Kentucky beralih usaha ke pedagang jajan. Kan masih satu tema horizontal, sama-sama jadi seorang pedagang. Tapi kalau pedagang Kentucky menjadi pengusaha Kentucky. Kalau pengusaha otomatis karyawannya banyak apa enggak? Banyak. Kalau pedagang berarti bikin sendiri. Kalau pengusaha punya? Karyawan. Iya, maksudnya seperti itu. Paham sampai sini? 1 vertikal, 2 horizontal. Yang ketiga, mobilitas sosial. Iya, struktural. Yang keempat, mobilitas sosial lateral. Diulangi lagi 4 bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial struktural, mobilitas sosial lateral. Oke, yang berikutnya. Gambarnya siapa ini? Kalian pernah lihat Atta di televisi apa enggak? Pernah. Hampir setiap hari lewat di beranda YouTube. Karena pekerjaannya sebagai YouTuber. Iya. Jadi YouTuber uangnya banyak enggak? Banyak. Kemudian apakah kalian pengen jadi seorang YouTuber? Iya, kalau pengen jadi seorang YouTuber berarti otak-atik rajin-rajin bikin video konten-konten. Ya, konten-konten kegiatan apa di video kayak gitu. Lalu ketika jadi seorang YouTuber, dia kaya.
ketika kaya, kalau kamu jadi orang yang kaya, uangnya banyak. Mau diapain uang itu? Beli rumah, apalagi? Usaha, apalagi? Ini yang sini belum aktif menjawab. Apalagi? Buat apa lagi? Beli mobil, terus? Beli motor, terus? Naik pesawat terbang, berangkat? Yang berangkat kamu apa orang tua? Iya, yang diberangkatkan dulu adalah orang tua. Amin ya robbal alamin. Semoga jadi anak yang soleh. Jadi anak yang kaya hati dan kaya raya ya. Untuk hari ini kita akan belajar mobilitas sosial dengan beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama itu siswa diharapkan mampu mendefinisikan pengertian dari mobilitas sosial. Tahu definisi? Tahu definisi? Pengertian. Yang kedua, siswa mampu menguraikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga, siswa mampu setelah tadi tahu bentuk-bentuk mobilitas sosial, diharapkan siswa mampu menyebutkan contoh dari mobilitas sosial. Dari tujuan tersebut, pada pembelajaran mobilitas sosial itu akan Bu Guru nilai. Nilai yang pertama adalah nilai pengetahuan berupa pemberian soal tertulis, esai, dan pilihan ganda. Yang kedua itu penilaian sikap. Jadi pendidikan abad 21 juga mengutamakan karakter atau sikap. Sikap kalian di kelas bagaimana, dalam diskusi bagaimana, itu dinilai oleh Bu Guru. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nanti untuk penilaian keterampilan itu saya ambilkan di pertemuan yang kedua, menganalisis masalah. Untuk selanjutnya akan Bu Guru putarkan video, ya. Seneng nggak kalau Bu Guru putarkan video? Seneng nggak? Seneng nggak? Ya, ketika kalian seneng, diperhatikan, dipahami, diamati, karena nanti akan Bu Guru tuangkan dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silahkan disimak ya. Mimpi sebesar-besarnya, gak ada yang salah. Mimpi sebesar-besarnya. Mimpi itu akan tidak jadi apa-apa kalau kita tidak punya goal. Kita harus menentukan goals tahun ini apa, goals bulan ini apa, goals minggu ini apa, goals hari ini apa. Setiap hari goalsnya apa. Jadi dream itu orang bisa mimpi bisa sebesar-besarnya. Tapi without goals, dreams is nothing. Jadi setelah mimpi sama goals berdekat, baru lakukanlah yang namanya itu disiplin atau konsisten. Every day. Jadi hidup kita itu bukan sekedar apa yang kita dapat, tapi apa yang kita punya bisa kita gunakan buat orang lain. Gak ngantuk? Gak ngantuk? Dari situlah akhir-akhir ketika kita sharing sama-sama, merasa kebahagiaan itu adalah ketika dia bisa menjadi orang lain, membahagiakan orang lain, menjadi sesuatu yang orang lain bisa contohi untuk melakukan disiplin dalam goals atau tujuan terakhir dari hidup kita. Kalau aku melihat orang berhasil, maka aku selalu bilang, kalau misalnya aku lihat Natasha berhasil, bukan hanya melihat kesusahan sekarang, aku bilang aku sudah bisa beli ini, beli itu, untuk punya uang berubah. Maka aku selalu lihat
Apa sih dibalik kesuksesan dia? Apa sih kegagalan-kegagalan dia dalam hidupnya? Itu yang harus kita pelajari, itu menurut aku. Jadi dari kecil kalau orang nanti mau sukses, kalau orang mau, ini tabungannya berapa, dia punya mobil apa? Aku boleh tahu, anak kecil tuh impiannya apa sih? Waktu kamu masih kecil, kamu cuma melihat orang-orang yang sukses, apa yang ada di benak dan impian seorang anak kecil waktu itu? Aku tuh sebenarnya tuh pengen jadi atlet. Atlet? Karena aku dulu sepak bola luar negeri itu semua hebat. Kayak Ronaldo, makanya aku selalu suka posting tentang Ronaldo. Karena menurut aku orang yang tadinya tukang sapu jalan, namanya juga cuma orang baru, dan orang menganggap dia cuma anak biasa yang biasa aja gitu, yang nggak pantas masuk kemana-mana, tapi dia di dunia. Waktu dia kubit sampai umur sekitar 33 tahun, dia pemain terbaik dunia, juga followers terbaik dunia, juga gimmick terbaik dunia, juga usahanya terbaik dunia di segala aspek yang pemain bola lain. Mungkin ada yang bagus di lapangan doang, tapi dia nggak bisa bagus di lapangan. Ada yang bagus di lapangan, tapi dia nggak bisa bisnis. Ada yang bisa main bola juga. Itu motivasi aku. Kalau mungkin ada nabi aku yang menjadi motivasi Ibrahim dari kecil udah dagang di pasar, dia juga aku baca ceritanya. Pokoknya hidup aku tuh gimana caranya aku bisa buka lapangan kerja sebanyak-banyak. Gimana aku bisa membantu orang-orang kayak aku yang masih kecil dan nggak tahu mau kerja apa bisa buka lapangan kerja dulu. Everything yang saja tidak berkhianat hasil asal kamu komitmen, kamu benar-benar mau usaha itu, kamu komitmen, kamu benar-benar usaha keras dan kamu aku bilang sekali lagi konsisten, istiqomah dalam apapun yang kamu lakukan. Even kamu bilang kamu nggak bisa, tapi kalau kamu konsisten terus kamu bisa menghasilkan sesuatu yang hebat. Dan guys, sekali lagi kita jangan pernah berhenti berdoa. Karena dalam hidup kita ini kalau kita nggak berdoa setiap hari berarti itu sebenarnya kita sombong. Karena kita cuma hamba. Kita berdoa kepada Yang Kuasa, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi nikmat. Jadi kita harus selalu berdoa dan pastikan diri kamu semua 18 everywhere guys. Kalau usaha yang benar aja nih. Kalau kamu segala macam sekolah belajar yang giat. Kalau kamu kuliah yang giat. Kalau kamu bekerja yang giat. Jangan bos kamu konsisten dengan apapun yang kamu lakukan. Dengan hal-hal baik yang kamu lakukan. Dengan hal-hal berprestasi yang kamu lakukan. Jika dalam diri kamu dan lakukan yang terbaik. Biar orang sekitar kamu lakukan yang kamu suka. Jangan dudukan orang lain. Bukunya dibuka halaman 70. Halaman 70. Buka halaman 70. Semakin kamu terdesak, semakin kamu pengen sesuatu dan kamu mau kamu akan meluapkan kemampuan yang kamu sendiri belum pernah pikir kamu punya. Sebelumnya kamu pikir kamu gak mampu tapi mampu. Sebelumnya kamu mungkin pikir kamu gak bisa tapi bisa. Sebelumnya mungkin kamu pikir kamu thank you very much for watching this video. Subscribe channel ini. Thank you guys sudah menonton video ini. Ingat untuk share ke teman-teman lain yang mungkin perlu melihat video ini dan tulis pendapat kalian di bawah mengenai pola pikir yang baru kalian jalankan. Tulis juga orang sukses lain yang mungkin kalian ingin lihat kompilasi pola pikirnya seperti konten ini. See you in the next video. Oke, setelah kalian melihat videonya Atta Halilintar, namanya sesuai banget ya dengan semangatnya yang luar biasa. Halilintar itu kayak petir, keren sekali. Atta bisa sukses karena apa? Sehingga dia berubah dari sinking ke climbing. Coba, Atta bisa sukses karena apa? Konsisten, disiplin, bekerja keras. Ayo kelompok sini, kelompok 5. Ada lagi selain itu? Ada lagi? Istiqomah ya, melakukan sesuatu dengan berkelanjutan. Dalam bahasa Inggris itu to be continue. Jadi tidak ada yang bilang Atta itu enggak kaya, sangat kaya sekali. Jadi penghasilannya itu dalam hitungan bulan itu berapa puluh juta rupiah, mau ngapain bisa karena kaya. Selanjutnya, ini siapa ya? Iya, Farel Prayoga. Kelas berapa? 6 SD. Berarti dengan kalian usianya tua siapa? Iya, tua kalian ya. Karena Atta baru kelas 6 SD berarti kisaran usia 12 tahun. Aslinya dari mana ini? Iya, Farel dari mana Farel? Banyuwangi. Banyuwangi itu mana?
Jawa Timur ya. Ini sukses. Bisa ada jutaan orang di Indonesia melihat YouTube-nya Farel dengan menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Terkenal itu anak-anak kecil juga sampai pada hafal. Ya, kita saksikan video dari Farel Prayoga yang tampil di Istana Merdeka. Sampai presiden, menteri, artis undangan itu ikut bergoyang semua dengan lagunya Farel Prayoga. Selamat menyaksikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya silakan yang hafal lagunya bisa nyanyi bareng, nggak usah malu. Putra daerah Banyuwangi, Jawa Timur yang saat ini masih tercatat sebagai siswa kelas 6 Silakan dasar ikut nyanyi bareng, nggak apa-apa. Banyuwangi. Seorang penyanyi cilik yang kini penampilannya telah ditonton puluhan juta kali di media sosial. Puluhan Hadirin juta. sekalian, terimalah persembahan Farel Prayoga yang akan membawakan lagu Ojo Dibandingke. Silakan bisa menyanyi yang hafal. Berangkat sebagai pengantin jalanan di tahun 2020 dan viral di tahun 2022 karena menyanyikan lagu Ojo Bandingke milik Benny Canan, Farel Prayoga berhasil menghipnotis Presiden Jokowi dan Itu menteri apa yang barusan? Nadiem Makarim. Bocil asal desa Pendidikan. Kecamatan Srono, Banyuwangi ini membuat seluruh audiens bernyanyi. Terlihat para menteri Berani ya, nggak grogi ya, nyanyi di depan pejabat negara. bersama Farel Prayoga. Sebagai orang tua Farel, mereka tidak menyangka anak tiga mereka ini bisa mengangkat derajat dan membanggakan orang tua, bahkan membanggakan kampung halamannya. Murah senyum ya anaknya ya. Harap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Silakan bisa nyanyi bareng-bareng, nggak apa-apa. Jangan malu. Ayo bareng-bareng nyanyi rapnya. Nyanyi kau dibanding-bandingke, saing-saingke, yo mesti kalah. Harap engkau mengerti.
Gimana? Ke belakang. Ada apa sih? Oh iya, enggak apa-apa. Silakan. Kalian pengen nggak ke Istana Merdeka? Membayangkan Farel di Istana Merdeka, masih kecil, usia SD, menyanyi di depan presiden, menteri, dan pejabat-pejabat tinggi negara. Coba, kira-kira apa yang kamu bisa ambil pelajaran dari penampilannya Farel? Apa? Coba. Tentang apa? Apa yang kamu ambil dari materi hari ini dengan Farel? Hubungannya itu apa? Kan kita belajar mobilitas sosial. Coba, apa hubungannya? Jadi pengamen jalanan menjadi penyanyi yang terkenal. Iya, Farel dari pengamen jalanan menjadi penyanyi yang terkenal. Kenapa terkenalnya itu? Sampai diundang untuk hadir menyanyi di peringatan HUT NKRI di mana? Iya, di Istana Merdeka. Salut apa salut? Salut. Kepengin apa enggak? Kepengin. Lah, kalau kamu punya cita-cita harus diwujudkan seperti Farel. Dengan cara bagaimana? Kalau kamu belajar, dengan cara belajar. Dengan begitu, kalau kamu rajin belajar, mobilitasnya akan berubah. Ada sebuah cerita, seorang buruh tani, bukan petani loh ya. Kalau petani kan dia punya ladang, tapi kalau buruh tani dia bekerja pada orang lain. Dia jadi buruh tani, tapi anaknya jadi pegawai. Berarti mobilitasnya naik apa turun? Naik. Kalau naik vertikal apa horizontal? Vertikal. Kalau naiknya itu statusnya jadi berubah baik, sinking apa climbing? Climbing. Dia mengalami mobilitas sosial vertikal climbing. Kalau yang turun itu contohnya tadinya pengusaha, usahanya bangkrut, akhirnya dia menjadi karyawan. Itu contoh yang climbing, turun. Kemudian contoh lagi, dia seorang pejabat diturunkan dari jabatannya karena melakukan korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi, memakai uang rakyat, memakai uang negara. Betul sekali. Oke, yang berikutnya.
Setelah tadi saya putarkan Farel sama Atta Halilintar. Oke. Faktor yang mendorong mobilitas sosial bisa dibaca, ya. Kemudian yang berikutnya, faktor yang menghambat mobilitas sosial. Saluran dari mobilitas sosial. Kalau saluran itu ada logonya. Mobilitas sosial pendidikan, logonya Tutwuri Handayani contohnya. Lembaga keagamaan itu logo apa? Kalau ekonomi? Koperasi Indonesia. Kalau organisasi politik? Iya, ini gambar banteng. Banteng itu partainya siapa? PDI Perjuangan. Pinter. Kemudian ada organisasi profesi. Gambarnya apa? Tridharma. Kemudian untuk yang organisasi olahraga. Ini anak putra saya tanya, kalau PSSI itu persatuan apa? Iya, persatuan sepak bola. Anak laki-laki harus tahu kalau ini, karena biasanya pada senang nonton siaran langsung dari sepak bola. Oke, yang berikutnya adalah dampak dari mobilitas sosial. Selanjutnya, kita akan mendalami materi mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, ini kita akan mendalami mengenai mobilitas sosial. Silahkan kalian mengelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk oleh Bu Guru. Silahkan. Kursinya bisa dibalik, badannya bisa digerak-gerakan biar tidak kaku ya. Karena kita belajar IPS itu waktunya 2 kali 40 menit ya, 2 kali 40 menit. Silakan buku pelajaran, buku relevan yang lain bisa dibuka untuk diskusi pada siang hari ini. Ini kasihkan kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Silahkan Bu Guru beri waktu kalian berdiskusi selama 25 menit ya. Nanti dari 25 menit tadi kalian akan presentasi ke depan. Silakan ditulis nama anggotanya siapa. Kemudian ditambahkan di diskusi itu di bagian belakang tulis soalnya ya. Setelah, silakan ditulis setelah melihat, ya di belakangnya, setelah melihat video, Atta Halilintar dan Farel Prayoga.
Atta Halilintar, dan Farel Prayoga. Apa yang dapat diambil kesimpulan? Apa yang dapat diambil kesimpulan? Jika dihubungkan, iya, apa yang dapat diambil kesimpulan? Jika dihubungkan dengan materi mobilitas sosial. Dengan materi mobilitas sosial. Titik. Dan untuk mewujudkan mobilitas vertikal ke atas, apa yang harus kita lakukan? Silakan dikerjakan. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jawabannya di bawah. Vertikal ke atas atau social climbing. Vertikal ke atas atau social climbing. Silakan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu 25 menit ya. Silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing. Gimana? Kesel kayak disuruh lari, orang nggak disuruh lari kok. Nggak bisa apa? Yo enggak. Dikerjakan di belakang. Silakan. Kan berpendapat sesuai pendapatnya kamu, karena di sini itu kalian lagi digali potensinya untuk berdiskusi, latihan berdiskusi dan memecahkan masalah. Silakan. Dijawab. Iya, dijawab. Iya, ya enggak, jawabannya sesuai pendapatnya kamu setelah melihat video tadi. Berpendapat setelah kamu melihat video tadi. Batang mulusang. Gimana? Gimana? Iya. Gimana? Betul, nggak apa-apa. Kan ini kalian supaya berimajinasi dengan tontonan video tadi. Jangan mudah menyerah. Boleh, nggak apa-apa. Betul. Iya. Iya. Pendapatnya kamu. Semuanya berdiskusi, namanya saja diskusi. Berarti semuanya ikut memikirkan dalam menjawab masalah atau pertanyaan. Udah, disuruh diskusi kok.
Sudah selesai belum?
Sudah selesai? Silahkan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan LKPD ya. LKPD yang diberikan oleh Bu Guru. Silahkan dari kelompok yang sudah siap? Ya, kelompok 1 silahkan. Di sebelah sini Mbak Ines. Ya, silahkan dibaca hasil LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik kelompok 1 dengan anggota Ines Amalia Gusti, Putri Julianingsih, Zahra Tusita, Ustiati, Prima Wardani Sutomo. Dengan masalah apa yang dapat diambil dari video Atta Halilintar dan Farel Prayoga jika dihubungkan dengan materi mobilitas sosial, dan untuk mewujudkan mobilitas vertikal ke atas, apa yang harus dilakukan? Atta Halilintar dan Farel Prayoga mengalami mobilitas vertikal karena yang dulunya menjadi orang biasa sekarang menjadi orang terkenal. Untuk mewujudkan mobilitas vertikal ke atas, yang harus kita lakukan adalah bekerja keras, tidak mudah menyerah, konsisten, istiqomah, dan disiplin. Ini LKPD yang ini dibaca. Iya. Ya, tuh. Masalah kedua, sebutkan pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. 1. Menurut Paul B. Horton, yaitu suatu gerak perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lain. Strata adalah kedudukan. 2. Imbaliong dan Raymond adalah suatu gerak dalam struktur sosial. 3. Anthony Giddens adalah pola gerak dari orang atau kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi berbeda. 4. Thornton dan Hart adalah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Oke, dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Sebelum Mbak Ines kembali ke tempat duduknya, ada yang ditanyakan? Ada apa tidak? Tidak ada. Sudah paham mengenai pengertian mobilitas sosial? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Mbak Ines, Bu Guru tanya, berarti Atta Halilintar sama Farel Prayoga itu mobilitas sosial yang naik apa turun? Yang naik. Nama lainnya? Nama lainnya? Sosial climbing. Oke, betul sekali. Sekarang kelompok 2. Dibaca yang keras ya Mbak. LKPD soal ini baru yang belakang. Ini dulu, baru yang belakang. Paham? Bacanya yang keras ya. Iya. Silahkan disampaikan hasil LKPD-nya yang keras. Lembar kerja peserta didik. Yang lain menyimak Mas. Anggota Lestari Dwi Ramadhani, Nita Auliasari, Aswini Solihah, Laufa Apriliani. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ada dua. Satu, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Dua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. B, mobilitas horizontal. C, mobilitas sosial lateral. D, mobilitas struktural. Setelah melihat video Atta Halilintar dan Farel Prayoga, apa yang dapat diambil kesimpulan jika dihubungkan dengan materi mobilitas? Atta Halilintar yang awalnya hanya sebagai pedagang buku di pasar, sekarang menjadi YouTuber terkenal di Asia Tenggara. Farel Prayoga yang dulunya hanya sebagai pengamen jalanan, sekarang terkenal menjadi penyanyi cilik dan mempunyai berjuta penonton di media sosial. Dan untuk mewujudkan mobilitas vertikal ke atas, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai seorang pelajar, jika ingin mewujudkan mobilitas vertikal ke atas dengan cara belajar dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Oke, dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya?
Sudah paham dari kelompok 2? Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Lembar kerja peserta didik kelompok 3. Nama anggota 1. Nailah Aulia Syafiqi 2. Sarah Nasila Uka 3. Zain Tahir Utbara 4. Muhammad Asif Mahmudi 5. Rafa Maulana 6. Habib Umansa. Sebutkan 5 contoh mobilitas sosial horizontal. A. Pak Zainuri pindah ke sekolah lain namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. B. Pak Irfan pindah ke bank lain namun tetap dalam jabatan yang sama sebagai keluarga. C. Tukang ojek konvensional mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi menjadi tukang ojek online. D. Berpindahnya seorang dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya dengan kedudukan yang sama. Adanya guru sekolah SMP tertentu dipindahkan menjadi guru di SMP lain. Setelah melihat video Atta Halilintar dan Farel Prayoga, apa yang dapat diambil kesimpulan jika dihubungkan dengan materi mobilitas sosial dan untuk mewujudkan mobilitas vertikal ke atas, apa yang harus kita lakukan? Atta Halilintar yang tadinya pedagang buku sekarang menjadi YouTuber terkenal. Farel Prayoga yang tadinya pengamen jalanan sekarang menjadi penyanyi terkenal. Untuk mewujudkan mobilitas vertikal ke atas, kita sebagai pelajar harus belajar supaya menjadi orang sukses. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 untuk maju ke depan. Nama anggota perkara Bima Putra, Farhan Wirananda, Ibnu Umar, dan Bagus Firmansyah. Sebutkan 5 contoh mobilitas sosial vertikal sosial pendek. A. Karyawan yang berkedudukan kegiatan atau jabatan yang lebih tinggi lainnya. B. Guru yang naik jabatan menjadi kepala sekolah. C. Wali kota yang naik jabatan menjadi gubernur. D. Pedagang korban penting menjadi agen orang yang memiliki banyak karyawan. Perangkat desa jadi kepala desa. Setelah melihat video Halilintar dan Farel Prayoga, apa yang dapat diambil kesimpulan jika dihubungkan dengan materi mobilitas sosial dan untuk mewujudkan mobilitas vertikal? Atta Halilintar yang dulunya menjadi pedagang sekarang menjadi YouTuber terkenal, dan Farel Prayoga yang dulunya menjadi pengamen jalanan sekarang menjadi penyanyi yang terkenal. Jika kita ingin mencapai cita-cita, maka kita harus berusaha bekerja keras dan tidak berhenti. Iya, itu hasil diskusi dari kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Iya. Masih ada satu kelompok lagi. Silakan bisa menyimak. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke siswa yang presentasi maju di depan. Silakan, Mas. Iya, salah ya nggak apa-apa, kan namanya diskusi. Ini dibaca, ini, terus ini. Yang keras bacanya ya. Kalau yang namanya diskusi itu salah dan benar hal biasa. Malah jadi bu guru tahu belum pahamnya di mana kayak gitu. Silakan Mas, yang keras ya. Agak ke sini. Agak ke sini. Iya. Lembar kerja Kurang keras, yang keras lagi. Kelompok 5. Dengan melihat video Atta Halilintar dan Farel Prayoga, apa yang harus
kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita agar tercapai mobilitas sosial vertikal ke atas? Jawab, harus punya niat atau impian, disiplin, harus berani melewati kegagalan atau melewati prosesnya, bekerja keras, berdoa, belajar keras, lakukan apa yang kamu suka. Iya, betul. Lakukan apa yang kamu suka. Kalau hobinya nyanyi, salurkan di nyanyi. Kalau hobinya bulu tangkis, salurkan di bulu tangkis. Kalau hobinya catur, dicatur. Karena nanti kan ada lomba-lomba, bisa ikut perlombaan, bisa dapat juara. Kalau kamu punya bakat, nggak pernah diasah, bisa juara apa enggak? Nggak bisa juara kan? Jadi harus diasah. Itu Farel bisa jadi penyanyi karena diasah terus suaranya. Jadi nyanyi di depan banyak orang nggak grogi. Suaranya bisa keluar dan enak didengar oleh masyarakat banyak. Oke, silahkan dilanjutkan. Setelah melihat video Atta Halilintar dan Farel Prayoga, apa yang dapat diambil kesimpulan jika dihubungkan ke materi mobilitas sosial dan untuk mewujudkan mobilitas vertikal ke atas, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Coba. Harus punya niat atau impian. Betul. Bekerja keras. Betul. Istiqomah. Iya. Tepuk tangan buat kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Iya. Sudah, silahkan bisa duduk. Ya. Kalian sudah hebat bisa mempresentasikan diskusi materi mobilitas sosial pada hari ini. Terima kasih sudah sangat fokus dan memperhatikan materi hari ini. Ingat, masih ada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang akan datang, silakan kalian melakukan literasi. Literasi itu kegiatan membaca ya. Kegiatan membaca di sini tidak harus buku pelajaran yang kalian baca. Kalian bisa membaca, Mas, halo, jangan rame. Kalian bisa membaca LKS, tapi bisa melihat literasi dari YouTube, dari Google, karena di minggu pertemuan yang akan datang, kita akan diskusi kelompok lagi mengenai analisis, ya, pengaruh interaksi sosial terhadap sosial dan budaya dan pengaruhnya terhadap kebangsaan. Itu kita akan diskusi lagi di pertemuan yang akan datang. Nanti akan berkelompok lagi seperti hari ini dengan 5 kelompok yang sudah saya bagikan, akan mendiskusikan, mempresentasikan di depan, dan kalian akan memilih gambar dan menentukan dalam kelompok mana, kemudian dipresentasikan dan Bu Guru akan ngambil nilai sebagai tugas dari penilaian keterampilan. Untuk selanjutnya, di situ kan ada aktivitas siswa, ada lembar kerja siswa. Soalnya bisa kalian kerjakan di rumah sebagai bahan belajar kalian. Jadi ketika Bu Guru mengadakan evaluasi, kalian sudah paham terhadap materi pelajaran. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, Mbak Ines? Tidak. Sudah cukup paham dengan materi hari ini? Oke. Kalau memperhatikan kalian paham ya. Kalau tidak memperhatikan pahamnya hanya sebagian. Ingat kata Atta Halilintar. Kalau ingin jadi orang sukses harus disiplin, harus istiqomah. Ya. Oke. Materi mobilitas sosial pada hari ini. Siapa yang tahu pengertian dari mobilitas sosial? Tunjuk jari. Oke, Mbak Ines. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan
dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Kalau lapisannya dari bawah ke atas namanya mobilitas apa? Vertikal apa? Iya, social climbing. Kalau lapisannya dari yang atas, dari yang tinggi ke yang rendah? Social sinking. Kalau yang lapisannya dari satu lapisan sama ke lapisan yang lain atau tetap, namanya horizontal. Oke. Yang berikutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 4. Siapa mau menjawab? Ya, Mbak, silakan. Mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial struktural, mobilitas sosial lateral. Oke, tepuk tangan. Betul sekali jawabannya. Iya. Kemudian yang sebelum Bu Guru tutup, contoh dari mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal. Contohnya, siapa bisa tunjuk jari? Horizontal. Horizontal. Contohnya, Mbak. Iya. Kalau dari MTS nggak bisa ke SMP, kan Kemenak ke Dignas nggak bisa. Berarti dari MTS Taman Sari ke MTS Karanganyar. Jadi sama dari MTS ke MTS, nggak apa-apa Mbak, jangan takut salah. Oke, yang berikutnya satu lagi, beri contoh mobilitas vertikal naik atau social climbing. Climbing. Tunjuk jari. Kelompok ini nggak pernah aktif nih. Kenapa? Nggak pernah aktif. Ayo, kenapa? Kandah dewek. Ayo, mobilitas social climbing. Iya, Mas? Tepuk tangan. Guru menjadi kepala sekolah. Oke. Climbing sudah paham berarti. Yang berikutnya, mobilitas sosial turun. Sinking. Turun, sinking. Contohnya, sinking. Ya nggak mau. Guru jadi murid nggak apa-apa, salah. Guru jadi murid gimana? Iya, dulu pimpinan perusahaan jadi karyawan, betul sekali. Itu materi hari ini mengenai mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu artinya perpindahan lapisan atau status sosial seseorang bisa dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah, atau dari lapisan yang kedudukannya sama. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 1 horizontal, 2, 3 struktural, 4 lateral. Kemudian untuk bisa merubah status sosial seseorang, kita harus melakukan tip atau trik. Kalau belajar pasti belajar. Tips lainnya, 1, kerja keras. Disiplin. Istiqomah. Apa? Konsisten. Terus? Percaya diri. Terus? Harus punya impian yang besar. Impiannya Ata meleset ya. Cita-citanya tadi pengen jadi apa ya? Iya, atlet, pemain sepak bola. Di mana dia ngefans banget sama Ronaldo. Tapi cita-citanya berubah, malahan menjadi seorang YouTuber. Biasanya anak-anak juga cita-citanya ketika ditanya kecil, cita-citanya jadi dokter. Setelah gede cita-citanya berubah jadi guru. Jangan jadi Ultraman, nanti jadi manusia makhluk lain, planet lain itu ya. Itu materi dari Bu Guru. Jangan lupa kalian tetap melakukan sholat 5 waktu, kemudian taat terhadap guru dan orang tua. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Silahkan bisa dikumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya silahkan bisa dikumpulkan ke Bu Guru. Silahkan. Untuk LKPD yang sudah dikumpulkan, Bu Guru kasih apresiasi ya kepada kelompok berapa ya, yang anaknya sudah diskusi dengan baik, menyampaikan presentasi dengan baik, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, untuk hasil diskusinya sangat baik sekali karena nanti ada penilaian diskusi dalam kelompok, aktif apa tidak, kayak gitu. Karena yang diharapkan oleh Bu Guru yang namanya diskusi kelompok ya dikerjakan secara bersama-sama. Sudah paham terhadap materi yang Bu Guru berikan? Tugas Bu Guru untuk pertemuan yang akan datang apa ya? Mengerjakan latihan siswa dan apa ya? Melakukan literasi, membaca buku pelajaran dan membaca informasi di media sosial, di YouTube dan Google. Pokoknya media internet biar wawasan literasi membaca kalian itu banyak. Karena kita kalau sering membaca, pengetahuan kita itu akan semakin bertambah. Ibarat kata membaca adalah jembatan. Membaca adalah jendela dunia. Kiranya itu materi dari Bu Guru. Nanti dulu. Kiranya itu materi dari Bu Guru. Silahkan sebelum pelajaran ditutup, dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Silahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa sholat 5 waktu, taat terhadap orang tua dan guru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dalam mengerjakan analisis pengaruh interaksi sosial. Sudah.